قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian rutin kita dari pembahasan kitab fikih sirah nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan manusia yang terbaik, manusia yang bertakwa, manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa hikmah dari masa menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, setelah beliau dalam asuhan ibunya selama 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Setelah itu beliau diasuh oleh 3 orang wanita. Mereka adalah Ummu Aiman, kemudian Thuwaibah, budak Abu Lahab, kemudian Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa kebiasaan orang-orang Arab, mereka menitipkan anak-anak mereka ke perkampungan dengan tujuan agar mereka hidup tumbuh kuat dengan udara yang segar, dengan bahasa yang fasih, bahasa Arab yang fasih, tidak tercampur dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Pada pertemuan sebelum, teman-teman sekalian, kita sebutkan beberapa hikmah yang disebutkan oleh penulis kitab ini. Maka kita akan baca apa yang disampaikan oleh penulis dalam kitab ini. Kita akan baca yang pertama. Yang pertama sudah ya. Kita baca ya pertama. Masa menyusui, antum buka halaman 60. Halaman 60 ya. Baik. Yang di buku elektronik juga 60. Saya pakai buku elektroniknya saja. Kata penulis, hikmah yang pertama, masa menyusui di pedalaman yang jauh dari kota untuk menghindari polusi pergaulan kota dan untuk menghirup udara segar pedesaan. Apalagi kota Mekah pada waktu itu didatangi oleh banyak pengunjung yang berasal dari penjuru dunia dengan beragam jenis manusia. Mereka datang untuk menunaikan ibadah haji, kunjungan untuk melakukan perdagangan dan lain-lainnya. Kondisi tersebut berpotensi mengotori pergaulan dan moral anak-anak mereka. Ini salah satu hikmah kenapa orang-orang Arab menitipkan anak-anak mereka di pedesaan. Kemudian yang kedua, halaman 61. Para bayi yang dikirim untuk diasuh ke pedalaman dimaksudkan untuk membiasakan mereka berbahasa Arab yang bagus
dan untuk menghindari kesalahan dalam berbahasa Arab. Kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya salah satu kisah yang terjadi di masa kepemimpinan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada seorang imam yang membaca ayat, kemudian salah di dalam membaca ayat. Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Harusnya seperti itu ya, dhamma. Tapi dia baca innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Maka ada makmum yang bisa berbahasa Arab. Ketika dia dengar kalau Allah berlepas diri dari Rasulnya, maka aku lebih utama untuk berlepas diri dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Umar kasih kebijakan tidak boleh ada yang imam kecuali orang yang paham bahasa Arab. Maka ini penting teman-teman sekalian, motivasi bagi kita untuk senantiasa belajar bahasa Arab. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama. Mempelajari bahasa Arab adalah fardhu ain. Karena mempelajari Al-Quran dan Sunnah hukumnya apa? Fardhu ain, kata beliau. Dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin terjadi kecuali apabila mengetahui bahasa Arab. Sementara ada satu kaidah yang mengatakan sesuatu yang wajib yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengan adanya penyebab, maka penyebab tersebut hukumnya juga wajib. Ya. Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala berkata tentang Al-Quran, bagi siapa saja yang ingin memahami Al-Quran, maka hanya dengan cara memahami bahasa Arab. Tidak ada jalan untuk memahaminya selain dengan jalan itu. Beliau juga mengatakan, Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, sumber syariat Islam itu dalam bentuk bahasa Arab, maka tidak mungkin bisa dipahami dengan benar kecuali dengan memahami bahasa Arab yang benar, karena keduanya dalam bentuk yang sama-sama berbahasa Arab. Al-Quran dan Sunnah itu berbahasa Arab, kecuali yang berkaitan dengan majaz kiasan. Oleh karena itu, kata penulis halaman 62, musuh-musuh Islam sangat gencar dalam memasarkan bahasa amiyah. Apa itu bahasa amiyah? Bahasa pasaran di kalangan umat Islam. Sampai sekarang kita lihat orang-orang Arab sendiri sekarang ya kadang tidak berbangga lagi dengan berbahasa Arab fusha yang fasih. Kadang mereka bangga dengan bahasa amiyah. Kalau penuntut ilmu itu kalau datang di mal-mal, di pasar-pasar, kalau berbahasa dengan bahasa Arab yang fasih, kadang mereka tertawakan karena mereka tidak bangga lagi dengan bahasa fusha. Nah, ini salah satu cara musuh-musuh Islam di dalam menghancurkan kaum muslimin. Kenapa? Nah, kata penulis, karena mereka mengerti bahwa bahasa Arab adalah jembatan yang mengikat segala permasalahan dalam Islam. Bahasa Arablah yang mengantar mereka mengenal Al-Quran, mengenal sunnah Nabi yang suci, dan peninggalan ulama Islam yang agung, buku-buku yang ditinggalkan oleh para ulama kita, ya, itu semuanya dengan berbahasa Arab. Sementara tidak mungkin mengenal Islam secara utuh kecuali dengan mengenal bahasanya, yakni bahasa Arab. Yang dengan bahasa Arab tersebut Al-Quran diturunkan dan sunnah-sunnah Nabi ditulis, maksudnya hadis-hadis Nabi SAW, serta kitab-kitab Islam dibukukan. Oleh karena itu, kata penulis hafizahullah ta'ala, memerangi bahasa Arab sama saja dengan memerangi Islam. Artinya orang yang tidak suka belajar bahasa Arab sama halnya dia tidak suka mempelajari Islam. Ini jadi muhasabah. Kalau ada di dalam hati kita ketidaksukaan untuk belajar bahasa Arab, berarti antum tidak suka belajar Islam. Karena bahasa Arab, kata penulis apa?
jembatan yang mengikat kita dengan Islam, karena Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab. Ya, penting belajar bahasa Arab, dan sering ana sampaikan bahasa Arab itu mudah untuk dipelajari, mudah belajar bahasa Arab. Coba kita lihat ulama-ulama Islam, Imam Bukhari, Syekh Al-Albani, ulama-ulama lainnya rata-rata bukan orang Arab, non-Arab. Syekh Al-Albani itu bukan orang Arab. Imam Bukhari, Bukhara, kan? Rusia sekarang kan? Itu bukan orang Arab, tapi lihat bagaimana sekarang menjadi rujukan dalam ilmu hadis. Ini rata-rata ulama-ulama besar itu bukan orang Arab, A'jami, tapi mereka belajar dengan kesungguhan mereka untuk mengenal bahasa Al-Quran, bahasa hadis sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mudah mempelajarinya. Jadi kata penulis apa? Memerangi bahasa Arab sama saja dengan memerangi Islam. Nah, jadi tidak suka belajar bahasa Arab sama halnya dengan tidak suka belajar Islam. Minimal antum tamatkan kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday atau kitab Durusul Lughah. Ya, kita belajar bahasa Arab, kita belajar hadis Nabi, kita belajar tafsir, kita duduk di majelis ilmu, bukan berarti harus jadi ustadz, kan begitu? Ya, tapi untuk apa kita belajar Islam, kita belajar hadis Nabi, kita belajar bahasa Arab? Untuk apa? Untuk lebih kita mengenal Islam ini, mengenal Al-Quran, mengenal hadis Nabi, dan itu akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hilangkan image antum di kalau saya belajar bahasa Arab nanti saya jadi ustadz. Hilangkan itu. Intinya antum belajar bahasa Arab supaya apa? Antum paham apa yang dibaca oleh imam di dalam sholat, surat Al-Fatihah, surat-surat pendek. Kalau kita paham apa yang dibaca oleh imam, itu akan menambah apa? Rasa khusyuk kita di dalam sholat, sehingga kita pun mudah menangis. Sholat tidak keliling dunia lah, tidak jalan-jalan kita dalam sholat. Jasad kita memang ada dalam masjid, tapi ruh kita jalan-jalan. Kata penulis apa tadi? Mana? Keterasingan lisan dari bahasa Arab akan mengakibatkan keterasingan dalam hati dan pikiran. Mematikan bahasa Arab berarti mematikan peradaban yang datang dengan bahasa Arab. Di sini Masya Allah, di Masjid Khalid bin Walid, lingkungan Masjid Khalid bin Walid ini, kalau antum bisa ciptakan lingkungan berbahasa Arab, Masya Allah, minimal anak-anak yang hidup di lingkungan Masjid Khalid bin Walid, ya, lisan mereka itu keluar dari lisan mereka kalimat-kalimat bahasa Arab, istilah-istilah syariat, minimal seperti itu. Enak kan? Itu peradaban kita, peradaban Islam. Nah, mematikan bahasa Arab berarti mematikan peradaban yang datang dengan bahasa Arab. Kalau ternyata upaya penghancuran terhadap bahasa Arab tidak berhasil, kata penulis, tetapi pengabaian justru berasal dari pihak penganutnya, maka hubungan interaktif antar umat Islam akan berakhir, dan akhirnya umat Islam akan menjadi terpecah-pecah dengan dialek bahasa masing-masing. Kadang kita lebih bangga dengan bahasa kita, lebih bangga dengan bahasa kita daripada bahasa Arab. Nah, tidak ada lagi ikatan bahasa di antara mereka. Mereka berlepas diri dari bahasa Al-Quran mereka, bahasa Nabi mereka, dan bahasa peradaban Islam. Generasi pendahulu kita yang saleh telah mensinyilir bahwa penyebab paling besar dan timbulnya bid'ah, lihat catatan itu, dikasih
tanda itu, garis bawahi, terserah antum mau kasih tanda warna apa, catat itu. Generasi pendahulu kita yang soleh telah mensinyalir bahwa penyebab paling besar dari timbulnya bid'ah dan munculnya pemahaman yang menyimpang dalam Islam adalah awamnya umat Islam dalam mengenal bahasa Arab. Awamnya umat Islam dalam mengenal bahasa Arab. Itu sebab kata penulis ya, atau pendahulu kita telah menyebutkan bahwa penyebab paling besar timbulnya bid'ah dan munculnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu karena awamnya umat Islam dari bahasa Arab. Ya, banyak kita dapati para penceramah saat ini tidak tahu berbahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab, tapi sok menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis-hadis Nabi SAW. Akhirnya apa, menyimpang. Ustadz, kan ada terjemahan Ustadz. Iya betul, seperti ini kan ada terjemahan. Ini salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Ada orang-orang yang meluangkan waktu-waktu mereka untuk menerjemahkan kitab-kitab para ulama dengan bahasa kita, bahasa Indonesia misalkan. Tapi ingat, Anda sering sampaikan, kita membaca buku-buku terjemahan berarti kita memahami pemikiran si penerjemah. Nah, gitu. Jadi kita memahami pemikiran penerjemah. Makanya kalau antum mau beli buku-buku terjemahan, lihat dulu cetakan apa. Hati-hati. Lihat cetakan apa. Siapa penerbitnya itu harus diperhatikan. Tidak semua cetakan, enggak. Jangan sampai juga ada ahlu bid'ah atau orang-orang yang memiliki penyimpangan, dia bisa berbahasa Arab, dia menerjemahkan, maka dia terjemahkan dengan pemahaman dia yang menyimpang. Alhamdulillah kitab yang kita pakai ini, terjemahan ini, alhamdulillah Darussunnah ya, cetakan terbaik juga, bagus. Ya. Maka itu hati-hati di dalam membeli buku-buku terjemahan. Lihat siapa penerjemahnya, penerbitnya. Bahasa Arab adalah salah satu unsur penting dari 3 masalah utama yang menjadi sasaran tembak musuh-musuh Islam, yaitu Al-Quran, Ka'bah, dan bahasa Arab. Taib, ini teman-teman sekalian yang berkaitan dengan hikmah yang kedua. Masih ada ya? Oh iya. Taib, kita bacakan lagi sebelum kita masuk ke hikmah ketiga. Di sini kata penulis, halaman 63. Kata penulis, saya telah mengunjungi Amerika, Inggris, Brasil, dan saya telah bertemu dengan beberapa anak muda beragama Islam. Usia mereka sekitar 10-20 tahun. Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa mengucapkan 3 kata bahasa Arab dengan baik. Tetapi kalau berbicara dengan bahasa negeri mereka, mereka berbahasa dengan lancar. Mereka adalah anak muslim yang orang tuanya Arab. Akan ada kan orang-orang Arab yang sudah hijrah ke Eropa kan, padahal orang tuanya Arab, tapi anak-anaknya tidak bisa mengucapkan 3 kata dalam bahasa Arab. Kita alhamdulillah ya, sudah belajar kitab Arabiyah baina yadai. Masya Allah, kaifa haluk, bi khair, min aina anta, min aina anta ya Satria, ana min Sumatera. Masya Allah. Mereka berbahasa dengan lancar bahasa negeri mereka. Orang tua mereka muslim, Arab, tetapi mereka lahir dan dibesarkan di barat. Lalu bagaimana nasib mereka setelah mereka besar nanti? Apa yang akan mengikat mereka dengan agama dan umat Islam? Apa yang mereka bisa baca? Mereka akan menjadi bagian dari masyarakat yang telah hilang identitas Qur'aniyahnya, hadis, dan khazanah keilmuan para salafus saleh.
sementara di depan mata mereka terdapat Injil, Taurat, dan kitab-kitab Nasrani dengan bahasa mereka. Apabila ini dibiarkan begitu saja, maka ini akan menjadi awal sejarah kehilangan generasi Islam yang lepas dari ikatan agama. Cukuplah apa yang ana sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Motivasi kita belajar bahasa Arab, bahwa ingat, nabimu yang engkau cintai berbahasa Arab. Al-Quran, hadis, semuanya dengan bahasa Arab. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita masuk pada hikmah yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu taala anha menyusui dengan cara yang tidak mudah. Setelah bertekad untuk meninggalkan Mekah, dia kembali untuk mengambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena awalnya tidak suka. Ini dalam keadaan terpaksa dia mengambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena semua wanita-wanita ketika itu sudah membawa anak asuhan, tinggal dia yang tidak ada anak asuhan. Akhirnya terpaksa, dalam keadaan terpaksa dia membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah berada di pangkuannya dan mendapatkan keberkahan baginya dan keluarganya, dia bertekad untuk tidak melepaskan anak yang ada pada mulanya. Dia tidak bertekad untuk tidak melepaskan anak yang pada mulanya semua wanita enggan untuk menyusui itu. Maksudnya Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dia mendapatkan sesuatu yang membawa kebaikan yang sangat banyak untuk dirinya, keluarganya. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi Halimah yang mengambilnya dalam kondisi tidak tulus. Tatkala dia berbisik pada dirinya, sudah merupakan nasib saya. Semua wanita yang lain telah mendapatkan tujuannya terkecuali saya. Dia lalai dari kebaikan yang telah disiapkan baginya di alam gaib. Alangkah banyaknya fenomena seperti ini yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tergesa-gesa dalam memohon dan mengharapkan sesuatu, padahal kita tidak mengetahui di mana letak kebaikan tersebut. Teman-teman sekalian, ini pelajaran yang luar biasa. Terkadang ada hal-hal yang kita sudah berusaha untuk kita dapatkan, sesuatu yang kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah berusaha, sudah mencurahkan semua tenaga kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi Allah berkehendak lain. Yang kita sudah minta kepada Allah, yang kita sudah upayakan dengan tenaga kita, akhirnya kita tidak dapatkan. Kita pun bersedih, kadang kita mengeluh. Padahal hikmahnya, yang kita tidak dapatkan itu ternyata kalau kita dapatkan, justru itu membawa keburukan bagi kita. Jadi Allah palingkan kita dari sesuatu yang kita inginkan pada hal yang lebih baik. Contoh Halimah Sa'diyah, awalnya dia tidak suka, dalam keadaan terpaksa. Ternyata setelah beliau mengambil Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada kebaikan yang banyak. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, bisa jadi ada sesuatu yang kalian tidak sukai, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Jadi ada hikmahnya. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Sesuatu yang kita tidak sukai itu baik bagi kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab Fawaidul Fawaid, beliau menyebutkan tentang sesuatu atau takdir Allah Subhanahu wa taala
yang kita tidak sukai, kalau ada seorang hamba dihadapkan dengan takdir yang dia tidak sukai, maka hendaklah dia melihat takdir yang dia tidak sukai itu dengan 6 sudut pandang. Apa kata beliau? Maka lihatlah takdir yang dia tidak suka itu dengan 6 sudut pandang. Jadi kata beliau, sekali lagi Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau ada seorang hamba mendapati takdir yang ditetapkan pada dia yang dia tidak sukai, maka lihatlah takdir yang dia tidak sukai itu dengan 6 sudut pandang. Di antaranya saya sebutkan satu saja. Ini saya dapatkan dari kitab Fawaidul Fawaid. Alhamdulillah ada teman ada ikhwah yang kasih hadiah ke saya kitab Fawaidul Fawaid. Saya baca-baca, saya dapat faedah ini, Masya Allah. Di antaranya masalah takdir yang tidak disukai oleh seorang hamba. Ada takdir-takdir yang dia tidak sukai. Nah, Imam Ibnu Qayyim sebutkan 6 sudut pandang yang harus kita perhatikan, yang kita harus renungi. Tapi saya tidak sebutkan semuanya. Saya sebutkan satu sudut pandang saja. Ya, di antara 6 ini, kata beliau, lihatlah takdir yang kita tidak sukai itu dengan sudut pandang hikmah. Ada sudut pandang ubudiyah, ada sudut pandang rahmat. Tapi yang ingin saya sampaikan, lihatlah takdir yang kita tidak sukai itu dengan sudut pandang hikmah. Apa maksudnya? Kata beliau, bahwasanya dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah menentukan takdir tersebut dengan percuma dan tidaklah menetapkannya dengan sia-sia. Semuanya dengan hikmah. Am hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira, kalian menyangka kami ciptakan kalian itu abatha, dengan sia-sia? Enggak. Semuanya dengan hikmah. Dengan hikmah. Takdir pun dengan hikmahnya Allah ciptakan. Jadi pandang dengan apa? Lihat dengan sudut pandang apa? Hikmah, bahwa semuanya Allah tetapkan dengan tidak sia-sia. Semuanya dengan hikmahnya. Ini yang Allah sebutkan tadi di dalam surat An-Nisa ayat keberapa? 19. Fa'asa an taqra'u syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi ada sesuatu yang kita tidak sukai, padahal Allah jadikan sesuatu itu banyak kebaikannya. Maka jangan pernah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah tetapkan sesuatu yang kita tidak sukai pada diri kita. Maka prinsip seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, tanamkan di dalam dirinya sebuah keyakinan, apa yang Allah tetapkan pada diri kita, maka itu sesuatu yang baik dari apa yang kita kehendaki. Sekali lagi, ini prinsip ahlu sunnah. Terapkan ini di dalam kehidupan kita. Kenapa? Tidak jelas suara? Baik. Tulis ini prinsip ahlu sunnah, prinsip seorang muslim, mukmin, mukminah. Tanamkan dalam diri kita sebuah keyakinan, apa yang menjadi kehendak Allah bagi diri kita itu lebih baik dari apa yang kita kehendaki untuk diri kita. Sekali lagi, tanamkan dalam diri kita sebuah keyakinan bahwa apa yang Allah kehendaki untuk diri kita, maka itu lebih baik dari apa yang kita kehendaki untuk diri kita. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat dengan hikmahnya. Ini sebuah keyakinan. Terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bawakan satu kisah jemaah sekalian. Satu kisah, mudah-mudahan ini sebagai penguat, ya, sebagai penguat bagi kita
Dan kita tidak akan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu kepada kita. Ya. Satu kisah yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Al-Faraju Ba'da Syiddah. Ini satu kitab yang bagus, Al-Faraju Ba'da Syiddah. Apa itu Al-Faraju Ba'da Syiddah? Kelapangan setelah kesulitan, jalan keluar setelah kesulitan. Ini kitab yang bagus, Al-Faraju Ba'da Syiddah, karya siapa? Ibnu Abi Dunya. Kalau dia melahirkan anak yang ketujuh dan perempuan, anak ceraikan, dia bermimpi. Di dalam mimpinya ini teman-teman sekalian, ternyata dia lihat kiamat sudah ditegakkan. Maka didatangkanlah neraka di hadapan dia. Ini mimpinya ini. Ketika didatangkan neraka di hadapan dia, maka malaikat membawa dia ke pintu-pintu neraka. Ada berapa pintu neraka? Ada berapa? Ada? Tapi sekali lagi saya tanya, 6 atau 8? Oke, sekali lagi, 6 atau 8? 7. Laha sab'atu abwabin, kata Allah. Laha, neraka itu punya apa? Sab'ah. Sab'ah itu apa? 7. Sab'atu abwabin. Ada 7 pintu neraka itu, kata Allah. Likulli babin minhum juz'un maksum. Setiap pintu neraka itu yang 7 itu khusus untuk golongan-golongan tertentu dari mereka, orang-orang kafir. Maka orang ini malaikat-malaikat membawa dia ke pintu-pintu neraka yang 7. Ketika malaikat membawa dia ke pintu neraka yang pertama, ternyata dia dapati ada anak perempuan dia yang pertama yang menjaga dia di situ, yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam neraka. Malaikat bawa ke pintu neraka yang kedua, dia dapati anak yang kedua perempuan yang menghalangi dia untuk masuk neraka. Pintu neraka yang ketiga, anak perempuan yang ketiga. Keempat, anak perempuan yang keempat. Kelima, anak perempuan yang kelima. Keenam, ketujuh, tidak ada anak perempuan yang ketujuh. Cuma 6 kan anaknya. Habis anak. Tidak ada anak perempuan, cuma 6. Padahal pintu neraka ada berapa? 7. Tinggal 1 pintu. Ketika malaikat membawa dia ke pintu yang ke-7, tiba-tiba dia kaget, terbangun dari mimpinya. Dalam keadaan rasa takut, beristighfar, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Langsung dia berdoa di malam itu, ya Allah, karuniakan aku anak perempuan yang ke-7. Ya. Tidak jadi cerai, tidak jadi kawin ulang. Ada hikmahnya kan? Maka anda yang punya anak perempuan, berbahagialah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab anak-anak perempuan itu sebagai apa? Penghalang bagi orang tua mereka untuk masuk ke dalam neraka. Hanya orang Arab bilang apa? Al-baitu bila banat kal ardi bila nabat. Orang Arab bilang, rumah itu bila banat, tanpa anak-anak perempuan, kal ardi bila nabat, bagaikan tanah tanpa tanaman. Jadi bersyukur antum punya anak perempuan. Yang punya anak laki-laki 1, 2, 3, tambah, cari anak perempuan. Kalau istri tidak mau, kawin ulang. Iya, anak perempuan itu Masya Allah. Nabi SAW kan telah sebutkan, man kana lahu 3 banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fasabara alaihinna, dan dia bersabar untuk mendidik anak-anak perempuan, merawat, memberikan nafkah kepada mereka,
Apa jawaban Nabi SAW, balasan yang diberikan Allah kepada mereka, para bapak, ibu yang punya anak perempuan kemudian dirawat dengan baik, dididik dengan pendidikan Islam, kana lahu hijaban minan nar, maka anak-anak perempuan ini sebagai hijab, penghalang untuk orang tua mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi hikmah yang kita ingin ambil, bahwa bisa jadi ada sesuatu yang kita tidak sukai, itu baik untuk kita. Laki-laki ini tidak mau anak yang ketujuh, anak perempuan, ternyata ada hikmahnya. 7 pintu neraka yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang durhaka kepadanya. Dia punya 6, tinggal 1. Makanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta anak perempuan yang ketujuh. Ini teman-teman sekalian hikmah yang kita ambil dari kisah menyusuinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kemudian hikmah yang keberapa? Keempat, kalau menerima pendapat yang mengatakan bahwa Abu Lahab mendapatkan fasilitas minuman setelah mati karena memerdekakan Thuwaibah yang telah menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa keponakannya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lahir, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian itu. Kita sudah sebutkan ya pada pertemuan sebelumnya bahwa ketika Abu Lahab meninggal, keluarganya kan bermimpi ya bahwa Abu Lahab ini diberikan minuman disebabkan karena dia gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini penulis mengatakan teman-teman sekalian, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian itu tentang keutamaan mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karena Abu Lahab senang karena kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menyebabkan dirinya diberikan minuman. Hadis yang kita bukan hadis, riwayat yang kita sebutkan pada pertemuannya dari siapa itu? Dari sahabat Urwah ya. Coba lihat dari sahabat siapa? Urwah ya. Ulama menyebutkan bahwa riwayat ini tidak benar. Ada yang mengatakan taruhlah riwayat ini benar, maka kebaikan yang didapatkan Abu Lahab ketika dia memerdekakan Thuwaibah karena gembiranya mendengar ponakannya lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kekhususan yang diberikan kepada Abu Lahab ya, artinya ya diberikan khusus kepada Abu Lahab, sebab kebaikan-kebaikan orang kafir itu tidak bermanfaat di kehidupan akhirat nanti, enggak bermanfaat. Kebaikan mereka dibalas di dalam kehidupan dunia, adapun di akhirat mereka tidak akan dapatkan lagi. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, itu dalilnya jelas. Dan kami hadapkan apa yang mereka bawa ketika di akhirat dari kebaikan-kebaikan, faja'alnahu haba'an mansura. Jadi riwayat ini bertentangan dengan ayat ini. Kami jadikan kebaikan-kebaikan itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi tidak ada balasan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir dari kebaikan-kebaikan mereka di dunia, di akhirat nanti enggak ada. Kebaikan mereka di dunia dibalas dalam kehidupan dunia, adapun di akhirat mereka tidak dapatkan. Nah, lantas bagaimana dengan seorang muslim yang mengetahui nilai dari sebuah kecintaan kepada Nabi dan berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintainya, berupaya untuk mencintainya dan meneladaninya, sementara Nabi SAW bersabda dalam hadis yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saya melebihi cintanya kepada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Apa yang kita pelajari saat ini teman-teman sekalian? Mempelajari sirah nabawiyah atau mengambil hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Lahab saja dengan kemusyrikannya diberikan balasan
karena telah bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hamba sahayanya yang bernama Thuwaibah. Dan tentunya lebih dari itu, bila yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ingin mengikuti jejaknya dan selalu mengamalkan sunnahnya dan contohnya dalam setiap kondisi. Ya Allah, saya mencintai Rasulmu sallallahu alaihi wasallam dan saya memohon kepadamu agar memberikan kepada saya taufik untuk meniti jalannya, mengikuti sunnahnya dan menjadikan saya, orang tua saya, anak keturunan saya dan seluruh umat Islam termasuk dari golongan yang digiring di bawah benderanya pada hari kiamat. Amin. Yang kelima, Syekh Abdul Rahman As-Saqali berkata, setiap manusia mendapatkan jatah kebaikan dari namanya. Ini hikmah yang kelima. Hal ini berlaku dalam alam manusia dan begitu juga dalam alam lainnya. Nama Rasulullah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terpuji di sisi Allah. Muhammad itu artinya apa? Terpuji di sisi Allah, terpuji di sisi malaikat, dan terpuji di sisi saudara-saudaranya para nabi, dan terpuji di sisi penghuni alam semesta. Dia dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, dan itu mengisyaratkan bahwa nikmat Allah telah dimulai. Ibunya bernama Aminah. Apa artinya Aminah? Yang aman, ya. Lihat, Nabi itu dikelilingi dengan nama-nama yang bagus. Nama Nabi sendiri sudah Masya Allah luar biasa. Asuhan beliau dari ibunya bernama Aminah, artinya apa? Yang aman. Dan bidannya bernama Asy-Syifa, kesembuhan. Masya Allah. Ummu Abdurrahman bin Auf diasuh oleh Barokah keberkahan, disusui oleh Thuwaibah dari kata apa? Thawab, pahala. Thuwaibah, orang yang Masya Allah berpahala. Dan Halimah, ini ibu susuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Halimah artinya apa? Orang yang santun, lemah lembut. Masya Allah. Asy-Syami berkata, pada tatanan itu terdapat keteraturan yang telah disiapkan Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam melalui nama-nama para pengasuh dan perawatnya. Pada nama ibu dan bidan terdapat keamanan dan pelipur lara. Pada nama yang mengasuh terdapat keberkahan dan pertumbuhan, dan pada kedua ibu penyusunya terdapat ganjaran pahala, santun dan kegembiraan. Apa hikmah yang kita mau ambil teman-teman sekalian? Bahwa di dalam memberikan nama yang baik itu penting, ya. Nama itu hiasan dan tanda bagi seseorang. Maka ketika memberikan nama, maka beri nama-nama yang baik. Sebab Nabi SAW bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma abaikum. Sesungguhnya kalian di hari kiamat nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh kalian dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian, fulan bin fulan, fulana bintu fulan, dengan nama-nama terbaik kalian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahsinu asma'akum, maka perindah di dalam memberikan nama kalian. Jadi kasih nama-nama yang ada maknanya. Seperti tadi, orang-orang yang hidup di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibunya. Kemudian orang-orang yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya memiliki nama-nama yang indah dan punya maknanya. Dan sebaik-baik nama itu, kata Nabi apa? Ahabbul asma'ilallah, sebaik-baik nama yang Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Itu sebaik-baik nama. Dan juga boleh kita namakan anak-anak kita dengan nama para nabi. Intinya nama-nama yang memberikan
nama memberikan makna yang baik. Nama itu adalah doa. Kasih nama yang baik. Nabi SAW dahulu, kalau ada sahabat-sahabat yang punya nama yang tidak baik, itu diganti oleh Nabi SAW. Contoh Abdurrahman bin Auf, nama aslinya Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, itu diganti oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, nama yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Dan sering kita sampaikan, mungkin pada pembahasan kitab apa namanya, sebelumnya kitab apa, hak-hak dalam Islam, hak apa yang kita bahas gitu, hak orang tua terhadap anak. Di antara hak orang tua kepada anak yaitu memberikan nama yang baik. Jadi kasih nama yang baik untuk anak. Maka kalau ada nama teman kita, orang tuanya kasih nama Abdurrahman, maka kita harusnya memanggil nama dia dengan panggilan Abdurrahman. Antum sudah tahu hukumnya. Itu doa kasihan. Abdurrahman, hamba Ar-Rahman yang pengasih, penyayang. Mudah-mudahan nama Allah Subhanahu wa taala, sifat ini ya, itu ada pada anak ini. Jadi penyayang anak ini, sopan anak ini, menyayangi orang tuanya, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Ya, kalau ada teman kita namanya Abdurrahman, panggil Abdurrahman. Jangan panggil Man atau Maman. Abdullah, jangan panggil Dula. Nah, antum sudah tahu ini. Ya, ada yang nama Abdurrahman di sini? Hah? Ada. Abdullah ada? Hah? Ada? Intinya kalau nama dia nama yang punya arti yang luar biasa, panggil dengan nama yang utuh yang diberikan oleh orang tuanya, lengkap. Jangan disingkat-singkat. Ya. Seperti saya Mahmud, alhamdulillah antum panggil Ustaz Mahmud. Jadi kalau teman-teman saya dulu di Medina dipanggil Mud saya. Mud. Kalau ketemu Mud. Kalau teman-teman Medina, orang Arab Medina, yang teman-teman satu kelas penduduk Medina, dipanggil Mahmud. Mahmud, kaifa halu Mahmud? Enak kan Mahmud. Kalau ketemu orang Hindu panggil Mud. Ya penyakit kita itu kan, penyakit kita. Bukan di Gorontalo, di luar daerah pun seperti itu. Di Jawa juga begitu. Makanya teman-teman anak dari Jawa dipanggil Mud anak. Nggak ada dipanggil Mahmud, panggil Mud. Sampai sekarang kalau ketemu, kalau Japri-Japrian, Mud. Nah, panggil ya lengkap. Oke, ini teman-teman rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan apa namanya masa menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ke pembahasan selanjutnya tentang pembedahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu bersama, setelah 2 tahun diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, maka beliau Halimah As-Sa'diyah meminta dari ibunda Aminah, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad kecil ini bersama Halimah untuk dirawat lagi. Kenapa? Sebab banyak kebaikan, keberkahan yang didapatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu peristiwa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa pembedahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain dengan anak-anak kecil yang lainnya, maka tiba-tiba datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihissalam, di mana Anas mengatakan, menceritakan kepada kita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril, datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihissalam, wa huwa yal'abu ma'al gilman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bermain dengan anak-anak kecil lainnya. Dan itu sifat anak-anak, sifat mereka apa? Bermain.
Ya, selama permainan itu bukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datang kepada beliau Jibril alaihissalam, kata Anas bin Malik. Lantas Jibril mengeluarkan fastakhrajal qalba. Jibril mengeluarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau membedah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita imani teman-teman sekalian. Ya, jangan ditakwil ini. Tidak boleh ditakwil. Masa ada operasi ketika itu? Sesanggih itu kah? Dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Digunakan alat apa? Bagaimana cara membedah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Imani saja. Enggak usah ditakwil-takwil. Bukan begitu maksudnya. Yang datang kepada dia itu bukan Jibril. Imani saja. Malaikat Jibril adalah makhluk gaib. Kita harus imani itu. Jibril yang datang kepada Nabi SAW berwujud apa? Manusia. Berwujud manusia. Mereka itu terlihat dengan wujud manusia, sebagaimana jin terlihat dengan bisa wujud manusia. Kita harus imani sebagaimana kisah Jibril, hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawiyah. Kisah Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dengan sosok memakai baju putih, rambutnya teratur, masya Allah, tidak ada tanda-tanda safar. Sahabat-sahabat tidak tahu siapa ini, masya Allah. Datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di hadapan Nabi. Lantas orang ini, laki-laki ini yang kita tidak kenal, tiba-tiba berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam." Lantas Nabi sebutkan tentang Islam, rukun Islam yang 5. "Ya Muhammad, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang apa? Iman." Yang berapa? 6. Rukun iman yang ada 6. "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Apa itu ihsan? "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yara." Lantas para sahabat setelah itu bertanya tentang apa? "Akhbirni anis sa'ah," tentang hari kiamat, kabarkan tentang hari kiamat kepadaku. Lantas Nabi SAW mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang bertanya dan yang ditanya dua-dua tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah SAW dan Jibril sendiri yang bertanya tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Lantas dia bertanya, "Kalau begitu kabarkan tentang amaratiha, tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat." Nabi sebutkan panjang. Kemudian para sahabat terdiam. Kan heran para sahabat, siapa orang ini? Dia datang berwujud manusia, dilihat oleh para sahabat. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat, siapa? Umar. "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Antum tahu siapa yang bertanya tadi? Apa kata Umar? "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa kata Nabi SAW? "Fa innahu Jibril." Orang itu adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, bagaimana tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Tapi syahidnya, intinya Jibril datang dalam wujud manusia, bisa terlihat. Sama halnya dengan peristiwa ini. Ketika dada Nabi SAW dibelah oleh Jibril, datang Jibril. Jadi jangan ditakwil ya. Jangan ditakwil. Itu Jibril datang kepada Nabi SAW. Mereka adalah makhluk-makhluk yang perkasa. Yang kata Allah, yakhafuna min rabbik, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka ini makhluk-makhluk yang perkasa, yang takut kepada Rabb mereka, min fawqihim, yang berada di atas mereka, di atas langit. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka ini makhluk yang senantiasa
mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini luar biasa mereka ini, para malaikat. Nabi SAW dibelah dadanya oleh Jibril, dikeluarkan apa? Hatinya oleh Jibril alaihissalam. Setelah itu beliau, ya, Jibril alaihissalam ketika mengeluarkan hati Nabi SAW, maka beliau mengeluarkan dari hati itu alaqah, fastakhraju minhu alaqah. Jibril keluarkan dari hati Nabi SAW alaqah, segumpal daging, segumpal darah. Lantas Jibril alaihissalam, ya, mengatakan, hadza hadzu syaitan, segumpal darah yang membeku ini adalah bagian dari syaitan. Thumma ghasalahu fi tastin. Lantas Jibril alaihissalam mencuci hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bagian dari setan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi letakkan hati itu di wadah, dan Jibril alaihissalam mencuci dengan air zam-zam. Jadi diletakkan di wadah dari emas, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Ini air zam-zam ini air luar biasa, teman-teman sekalian. Jibril meletakkan hati Nabi SAW di wadah. Wadah itu dalam bahasa Arab namanya aniyah, ya, di wadah. Lantas wadah ini terbuat dari emas, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Tapi ini teman-teman sekalian khusus untuk Nabi SAW. Wadah yang digunakan Jibril dari emas, yang dipakai oleh Jibril untuk mencuci hati Nabi SAW, ini khusus Nabi SAW. Karena kita sebagai umatnya dilarang untuk menggunakan apa? Wadah yang terbuat dari emas dan perak, kan? Tidak boleh. Kan Nabi SAW mengatakan, wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wadah itu bisa gelas, bisa piring. Itu namanya aniyah dalam bahasa Arab. Aniyah itu gelas, piring, apalagi yang agak besar ini, baskom, apalagi yang agak besar lagi sedikit, ya, loyang, nampan, ya. Itu aniyah dalam bahasa Arab, ya. Nabi katakan apa? Wala tashrabu, la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan kalian minum, makan menggunakan aniyah yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh, diharamkan, tidak boleh. Kenapa teman-teman sekalian? Ilahnya apa? Kenapa kita dilarang makan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak? Coba bayangkan antum datang ke rumah mana, siapa? Tidak terlihat siapa? Siapa yang biasa depan ini? Hah? Naam, Akhari mana? Hah? Ada bapa? Bemasa? Padahal ini dulu yang gampang itu bemasa, insyaallah. Tapi misalkan antum datang bertamu ke rumahnya Akhari, lantas antum dihidangkan, masya Allah, minuman, makanan, yang minuman itu diletakkan di gelas yang terbuat dari emas, makanan di piring yang terbuat dari emas. Kira-kira yang pertama terbesit dalam benak antum apa? Kalau melihat ini gelas, piring yang terbuat dari emas, nah, kira-kira apa yang terbetik pertama dalam benak antum? Hah? Apa yang terbetik pertama? Antum bertamu di rumah seseorang, terus dihidangkan antum minuman, makanan. Minuman itu diletakkan di gelas yang terbuat dari emas, makanan di piring yang terbuat dari emas.
Kira-kira apa yang terbetik pertama di benak antum? Hah? Kenapa? Bukan itu. Hah? Iya. Dia ambil, anak mau ambil ini, gagain emas ini. Mau ambil kan? Mau ambil apa kan? Ambil emas ini. Masya Allah, gelas saja antum dapatkan emas, sudah bisa berapa kali antum kawin itu, Masya Allah. Itu yang pertama. Kedua apa? Yang terbetik di benak antum yang kedua. Yang pertama ada terbetik, oh gak mau ambil ini, mau sambunyi ini baru anak lari. Yang kedua apa? Hah? Enggak, yang kedua ketika antum melihat ini, melihat gelas dan piring yang terbuat dari emas di hadapan antum, yang terbetik di benak antum yang kedua apa? Kalau yang pertama ada perasaan keinginan untuk mencuri barang tersebut. Yang kedua apa? Hah? Timbul apa? Suudzon. Orang ini sombong. Iya, sombong. Nah, ini salah satu hikmah. Kenapa kita dilarang untuk menggunakan gelas, piring, baskom, nampan, loyang yang terbuat dari emas dan perak. Itu lambang kesombongan. Lambang kesombongan. Makanya Nabi katakan apa? Lanjutan hadis tadi. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Emas, perak, wadah, aniyah yang terbuat dari emas dan perak untuk mereka orang-orang kafir itu di dunia bagi mereka. Bagi mereka ini aniyah, untuk mereka orang kafir di dunia saja. Tapi untuk kalian wahai orang-orang beriman, emas dan perak ini di kehidupan akhirat nanti. Itu kalian di kehidupan akhirat nanti. Jadi tidak boleh. Kecuali perhiasan, ya. Perhiasan dibolehkan untuk perempuan, itu pun untuk perempuan bukan laki-laki. Kalau laki-laki diharamkan menggunakan emas, nggak boleh. Saya dapati ada orang, saya lihat di kampung saya, Insya Allah, laki-laki so tua pakai emas, cincinnya emas, kalungnya emas. Saya lihat, astagfirullah, ini semua mati masih bergaya dengan emas. Iya, subhanallah. Itu lambang kesombongan. Kecuali untuk perempuan itu perhiasan untuk mereka supaya terlihat indah di hadapan suami. Makanya istri kalau mau lihat, antum mau lihat dia indah, belikan dia emas. Iya, supaya dia terlihat indah, supaya antum betah di rumah. Jangan cuma jaga bab protes, antum begini-begini, baru antum tidak belikan emas dia. Belikan dia emas supaya terlihat indah, Masya Allah. Adapun laki-laki diharamkan, ya, apapun mau kondisinya, apalagi ada kebiasaan sekarang tukar cincin mau menikah, ya, biar mau tukar cincin tidak boleh, tukar cincin kan dari emas, biasa kan tukar cincin, apa namanya itu sebelum, ya, pertunangan, tukar cincin. Itu kita katakan pertama dia adatnya orang-orang di luar Islam, adatnya orang-orang barat itu. Dan itu ada keyakinan, antum kira cuma sekedar kebiasaan, itu ada keyakinan. Bagi orang-orang barat itu ada keyakinan. Karena keyakinan mereka kalau namanya menikah itu mengubur cinta. Artinya tidak boleh cerai, haram bagi mereka mau cerai kalau sudah menikah. Nah, boleh, makanya mereka lebih banyak apa? Kumpul kebo dulu kan, pacaran dulu, biar anaknya sudah umur 7 tahun, 8 tahun, tapi masih apa pacaran? Karena kalau menikah sudah mengubur cinta itu. Artinya tidak boleh ada lagi hati wanita lain di hati suaminya, tidak boleh, sudah mengubur cinta. Banyak kita lihat artis-artis pemain bola yang dia masih pacaran sama
kekasihnya, tapi sudah punya anak, kan ada, belum menikah. Nah, itu karena keyakinan itu. Nah, tukar cincin itu keyakinan mereka apa? Kalau sudah tukar cincin, maka hubungan mereka ini, pernikahan mereka itu akan langgeng, tidak bisa. Artinya kalau dilepas cincin ini, maka akan terjadi perceraian, perpisahan. Suami akan berpaling ke hati yang lain, istri juga begitu. Itu keyakinan-keyakinan. Nah, Islam tidak seperti itu. Islam berlepas diri yang namanya tukar cincin. Tidak ada tukar-tukar cincin, tidak ada. Dalam Islam, kalau antum jatuh cinta pada seorang akhwat, datangi orang tuanya, lamar dia. Ya, apapun yang terjadi, bismillah, hadapi orang tuanya. Hadapi dulu, belakangan diterima ditolak itu belakangan, urusan belakangan itu. Yang penting antum maju dulu. Itu menunjukkan bahwa antum serius betul-betul. Ya, Ustaz, uang anak baru sedikit Ustaz, uang anak baru 2 juta, 2-3 juta Ustaz. Bismillah, datangi saja orang tuanya. Ya, sambil berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, kan? Allah yang membolak-balikan hati anak Adam. Bisa jadi dengan doa antum, Masya Allah, yang tadinya antum bawa 3 juta jadi 30 juta. Iya, bisa jadi. Artinya sisanya itu ditambah sama orang tua perempuan. Iya, bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Berani dulu, berani. Intinya antum berani dulu. Belakangan antum mau dikata-katain sama orang tua, yang penting anak sudah berani datang ke anaknya. Ada nilai plus itu untuk antum. Nilai plus. Berarti antum ada kesungguhan, keseriusan ingin melamar anak dia. Ya, paling ada kata-kata yang mungkin sedikit yang antum tidak suka. Tapi kalau antum datang lagi yang kedua kalinya, antum disindirlah begini, datang lagi yang ketiga kalinya, pokoknya datang terus sampai antum di anak-anak masih mau kuliah lagi, nggak apa, datang lagi besoknya, pokoknya datang, berjuang dulu demi cinta antum, kan seperti itu. Nah, jadi Nabi SAW di hatinya dicuci di satu wadah yang terbuat dari emas dan dicuci dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini adalah air yang berkah. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu keberkahannya sesuai dengan niat orang yang meminum air tersebut. Jadi ketika antum minum air Zam-Zam, antum niatkan agar diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, ditambahkan rezeki. Jadi kita akan dapatkan sesuai dengan niat kita. Diberikan kecerdasan, kepintaran. Itu minum air Zam-Zam. Ya. Bahkan pada hal-hal yang mungkin di luar logika kita. Mungkin Anda pernah sampaikan kisah Imam Suyuti rahimahullahu taala ketika beliau berada di Masjidil Haram. Kita tahu Masjidil Haram itu, apalagi kalau di musim haji, luar biasa ramainya, desak-desakan. Orang kalau sudah berada di dalam Masjidil Haram itu sulit untuk keluar. Mau buang air kecil kan, itu sulit, harus desak-desakan luar biasa. Saya sudah rasakan bagaimana kalau musim haji. Salah satu hal yang bikin kita tidak suka di musim haji itu, apalagi masuk Masjidil Haram, desak-desakan luar biasa. Desak-desakan luar biasa. Nah, Imam Suyuti ketika di Masjidil Haram, beliau ingin buang air kecil. Ini dia mau keluar, ini Masjidil Haram penuh, sesak. Maka beliau teringat hadis Nabi SAW, Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Keberkahan air Zam-Zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Maka beliau minum air Zam-Zam dengan niat apa? Air kencing ini hilang. Jadi tidak lagi merasakan buang air kecil. Dia minum air sebanyak-banyaknya. Maka tadinya dia pingin buang air kecil, itu hilang dari dirinya. Secara logika kan tidak masuk akal. Tapi itulah keberkahan air Zam-Zam. Antum yang belum pernah minum air Zam-Zam, coba beli. Ada di salah satu toko yang jual, nggak usah sebutlah tokonya. Ya, di Pustaka Sunnah ada jual
Air zam-zam antum beli. Coba sekali minum air zam-zam, kemudian niatkan supaya dapat kecerdasan, kepintaran, rezeki yang melimpah, supaya dapat izin. Coba minum air zam-zam. Teman-teman sekalian, kita baca apa yang dikisahkan oleh siapa? Anas bin Malik. Lihat halaman berapa? 67. Antum yang punya bukunya, cetakannya, atau yang punya buku elektroniknya, lihat halaman 67. Bagian E. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Jibril telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang bermain dengan anak-anak. Kemudian Jibril mengambilnya dan membedah dadanya, kemudian mengeluarkan jantungnya. Jantung maksudnya apa? Hati. Al-qalb, hati itu maksudnya jantung. Dan mengeluarkan darinya gumpalan darah. Ia Jibril berkata, ini adalah jatah syaitan pada dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jantung itu dicuci dengan air zam-zam pada bejana yang terbuat dari emas. Kemudian dia kembalikan kepada tempatnya. Kemudian anak-anak teman bermainnya Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam itu menemui ibunya. Seraya mereka mengatakan Muhammad telah dibunuh. Jadi mereka kaget melihat siapa? Jibril yang datang kepada Muhammad SAW kemudian membedah dada Nabi SAW. Ini peristiwa luar biasa. Intinya tadi kita harus imani peristiwa ini ya. Entah bagaimana cara operasinya, kita imani saja. Ini mukjizat, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang menuhankan logika mereka. Ini bagi orang-orang liberal ini tidak diterima ini. Mu'tazilah ini tidak diterima. Kenapa? Bertentangan dengan logika, tidak masuk akal ini. Tidak masuk akal. Bagaimana cara membedah hati dada Nabi SAW? Dikeluarkan hatinya itu dalam waktu yang singkat. Luar biasa ini kan. Maka anak-anak yang mendapati keadaan tersebut, mereka ketakutan lari kepada ibu susuan Nabi SAW, Halimah As-Sa'diyah. Mereka mengatakan anna Muhammadan kutila, anna Muhammadan kutil, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh, dalam keadaan takut. Kemudian mereka menemuinya dan mendapati dia dalam kondisi pucat. Muhammad SAW dalam kondisi pucat ketika itu. Anas berkata, siapa Anas? Khadimun Nabi SAW, Anas bin Malik. Beliau dari kecil yang melayani Nabi SAW. Jadi beliau tahu keadaan Nabi SAW. Anas mengatakan, dan sahabat Anas ini sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW dari sisi apa? Keberkahan umurnya, keturunannya, dan harta. Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang kaya raya. 10 tahun beliau melayani Nabi SAW, didoakan oleh Nabi supaya mendapatkan harta yang banyak. Kedua, beliau didoakan mendapatkan anak keturunan yang banyak. Makanya anaknya Anas bin Malik berapa? Ada 100 lebih anaknya Anas bin Malik. Itu doa yang didapatkan oleh Anas dari Nabi SAW. Allah alam istrinya berapa, tidak disebutkan. Enggak tahu apakah 100 itu dari satu istri atau 2 istri, 3 istri, wallahu alam. Cuma yang riwayat yang sampai ke kita bahwa anak beliau itu 100. Subhanallah ya, 100, bayangkan. Kira-kira kalau dari satu istri itu bisa ya 100? Bisa ya? Hah? Boleh ya? Dari satu rahim 100 itu bisa? Bukan 100.000 apa? Kalau 100.000 mati dia. Ya? Satu ibu 100 nggak bisa ya? Nggak bisa. Wallahu ta'ala alam. Ya.
Pada riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Katsir terdapat tambahan perincian naskahnya sebagai berikut. Perawat saya adalah wanita dari Bani Sa'ad bin Bakrah. Suatu saat saya dan anaknya pergi bersama domba-domba kami, sementara kami belum membawa bekal makanan. Saya berkata, wahai saudaraku, pergilah minta bekal dari ibunda kita. Setelah saya itu pergi dan saya menunggu di sekitar domba-domba kami. Kemudian datanglah dua makhluk yang terbang seakan-akan dua ekor burung elang. Ini dua malaikat yang datang kepada Nabi SAW. Salah satu di antara keduanya berkata kepada temannya, la huwa, apakah orang ini yang dimaksud? Maksudnya Muhammad SAW. Dia, iya, orang ini. Kemudian keduanya dia berkata, iya, kemudian keduanya mendatangi saya. Mereka memegang saya, merebahkan saya dan membedah dadaku. Kemudian mengeluarkan jantungku dan mengeluarkan dua gumpalan darah berwarna hitam. Jantungku mana tadi? Mana tadi? Mana tadi? Kemudian mengeluarkan jantungku dan mengeluarkan dua gumpalan darah berwarna hitam. Salah satu di antara keduanya berkata, berikan saya air salju, maksudnya air zam-zam. Lalu mereka mencuci bagian dalam dadaku. Kemudian dia berkata lagi, berikan saya air embun. Kemudian mereka berdua mencuci jantung saya. Dia berkata lagi, datangkan kemari sakinah, ketentraman. Dia akhirnya menanam ketentraman itu dalam jantungku. Kemudian dia berkata, jahit. Dia menjahit dadaku dan memberikan stempel kenabian di atas dadaku. Dan ini teman-teman sekalian, peristiwa pembedahan dada Rasulullah SAW itu terjadi 3 kali. Pertama di umur berapa? Di umur 4 tahun. Ini peristiwa pertama, pembedahan dada Nabi SAW. Pembedahan yang kedua itu terjadi di umur 10 tahun. Dada Nabi SAW dibelah. Dan yang ketiga pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum peristiwa itu, Jibril datang kepada Nabi SAW membelah dada Nabi SAW. Jadi 3 kali dada Nabi SAW dibelah oleh Jibril alaihissalam. Di umur 4 tahun, yang kedua di umur 10 tahun, dan ketiga pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa hikmahnya? InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya. Allahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Tidak ada. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله